Tahun 40-an, mungkin 43 itu, ada peristiwa di India, ada kerusuhan agama, etnis bahkan itu, antara Hindu yang mayoritas dan Islam yang minoritas. Seorang pemuda terbunuh pada peristiwa itu. Pemudanya Muslim. Peristiwa ini diterangkan oleh Amartya Sen di dalam bukunya, dan kita ingat bagaimana kita memahami sesuatu yang kita sebut politik identitas. Tokoh ini, dia udah 3 hari ada di dalam rumahnya bersama istrinya dan seorang bayi, keluarga Muslim, warga negara India. Dia nggak bisa keluar rumah karena dikepung oleh radikal Hindu. Bayangkan situasi, dia miskin, padahal bayinya perlu susu. Lalu dia ambil risiko, dia keluar rumah. Dia diuber oleh mayoritas Hindu, lari ke sebuah rumah tetangga, berupaya diselamatkan oleh tuan rumah, tapi dia tewas oleh massa yang brutal dari radikal Hindu. Dia tewas di situ. Pertanyaan saya, dia tewas karena Muslim atau tewas karena miskin? Dan kamu kan anak bimbing, jadi saya lagi dia tewas karena Muslim atau karena dia tewas karena miskin? Saya nggak. Ya, sebagai apa? Yes. Tapi kita mesti terangkan, kalau dia orang kaya, nggak mungkin dia keluar rumah, kulkasnya penuh, bahkan dia bisa pakai private jet yang untuk beli Gak bisa bang, pakai helikopter bang. Ya, kalau private jet gak bisa, pakai helikopter bisa naik ke atas. Dia itu orang kaya, lebih kaya dari lo itu. Jadi lo nggak usah bayangin apa-apa itu. Saya yakin sekarang saya lebih kaya daripada abang. itu nanti dibuktikan di KPK. Saya ulangi poin itu ya, ini serius nih. Karena status sosialnya miskin, dia ambil resiko, jadi dia mati karena dia miskin. Bukan karena agama. Memang orang sebut itu urusan agama. Tapi kalau dia minoritas dan kaya, dia selamat. Indonesia juga begitu. 98 banyak minoritas yang kaya selamat kabur dari kerusuhan 98. Jadi ada variabel lain di situ, bukan sekedar variabel ras segala macam, ada variabel kelas di situ. Itu poin pertama. Poin kedua, saya dengar tadi Pak Jokowi bicara tuh, bahaya. Bahaya, kita bisa bayangkan dulu bahayanya dulu ya. Tapi kemudian beliau tambahkan, kita akan ada orang yang memanfaatkan itu. Ini udah insinuasi, siapa yang akan memanfaatkan? Tentara, Kartosuwiryo, Aidit, siapa? Jadi istilah itu aja udah menimbulkan kecemasan. Siapa? Cina, Amerika. Jadi Pak Jokowi bicara sebagai politisi di situ, bukan sebagai negarawan, kendati itu forum negara. Karena dia menakutkan sesuatu yang dia juga nggak tahu tuh apa tuh. Akan diporak-porandakan, akan ada yang menyusup segala macam. Siapa? Jadi kalau saya lihat misalnya Pak Jokowi, mending jangan lihat ILC, karena Anda akan gugup untuk melihat konsepnya macam-macam di sini. Dia pasti nggak ngerti. Sekarang saya buat mengerti dulu ya. Saya buat mengerti dulu. Kata identitas dipakai Pak Jokowi, kita juga pakai kata itu. Apa sih itu identitas? Siapa di sini yang punya identitas? Identitas itu di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, artinya dia yang sudah mati. Karena cuma orang mati yang bisa diidentifikasi. Itu etimologinya begitu. Arya Bima identitasnya Soekarno. Apa selamanya begitu? Belum tentu. Karena dia masih hidup, dia masih berubah. Kodari, apa identitas 3 periode? Pasti begitu. Jadi soal itu yang gagal kita bicara.
Pak Jokowi denger doang politik identitas, di dalam kepalanya Islam, selesai. Karena nggak paham itu. Yang nggak paham bukan Pak Jokowi, lingkungannya yang brief dengan cara yang buruk. Itu akibatnya kalau bergaul dengan orang dungu. Yes. Saya terangkan itu lebih dalam. Sekarang saya lanjut ya. Lahan-lahan aja. Sesuatu disebut sebagai identitas karena direkognisi. Dalam politik, identitas itu timbul karena direkognisi. Supaya kita selamat dari kedunguan yang menganggap identitas itu final. Enggak. Identitas itu ada kalau orangnya final, artinya udah mati dia. Baru dia kita tahu identitasnya. Selama dia hidup, aroma politiknya Bung Choi ini, Ustadz Choi ini berubah-ubah dari pro Ahok, sekarang dia menganggap Ahok ada kesalahan di situ. Biasa itu. Pro Anies sekarang. Biasa aja. Oh, dari pro Prabowo sekarang masih pro Prabowo. Jadi secara ensiklopedia kata identitas itu hanya mungkin terjadi kalau orangnya udah mati. Itu intinya. Nah, sekarang untuk menyelamatkan kekacauan konseptual itu dibikin istilah lain, politics of recognition. Dalam kategori itu identitas dianggap dihidupkan karena direkognisi. Nah, itu yang menyebabkan kasus di Kanada misalnya, dia pakai politik multikultural, di kita multikultural. Tetapi mesti diingat, sesuatu disebut multikultural kalau dia punya efek elektoral, hanya itu intinya tuh. Kalau Anda punya identitas sesuatu nggak punya efek elektoral, nggak akan disebut sebagai politik multikultural. Baca Wilkim Lika, baca Charles Taylor segala macam, itu pentingnya baca dengan kerja aja. Jadi bangsa ini didirikan oleh orang yang membaca buku. Sehingga tadi yang terangkan oleh Fahri, mestinya kita perkakas yang ditinggalkan bangsa ini itu otak, pikiran, kita pakai. Teruskan perdebatan konstituan, teruskan percakapan tentang masa depan. Nah, Pak Jokowi nggak ada di situ. Pak Jokowi nggak tahu masa lalu, nggak tahu masa depan. Coba kita fair, coba tanya Pak Jokowi. Apa yang Pak Jokowi tahu tentang yang diterangkan oleh Fahri? Nol. Apa yang diterangkan Egy itu tentang masa depan, harapan? Rock ini memang sok tahu benar-benar. Saya tahu semua memang. Karena itu saya terangkan. Kan tadi kita berupaya untuk mendengar. Lama-lama oligarki intelektual juga dia itu. Ini apa relevansinya nih saudara? Lanjut. Oke, lanjut sekarang ya. Saya ambil sekarang bagian yang kita bicara masa depan sekarang. Kita ingin masa depan kita dihasilkan oleh pemilu yang bermutu, right? Oke. Pak Jokowi juga bilang begitu, pemilu mesti bermutu. Bagaimana pemilu itu bisa bermutu? Ada pertengkaran pikiran di dalam kampanye. Itu intinya. Seorang pemimpin, dia harus mampu untuk menghasilkan konsep yang visioner. Di mana konsep visioner itu dimungkinkan dihasilkan? Di universitas, dalam pertengkaran di kampus. Tetapi, kata Pak Jokowi, jangan bawa politik ke kampus. Dia nggak ngerti masa depan artinya. Masa depan itu ada gagasan, pikiran. Kampus dilarang untuk memperdebatkan politik. Lalu di mana kualitas perdebatan itu? Nggak ada. Satu poin ya. Poin kedua, seorang tidak cukup dia punya intelektualitas, dia juga punya moralitas. Di mana bagian itu diuji? Di rumah ibadah. Tapi nggak boleh menguji presiden di rumah ibadah. Jadi Pak Jokowi mau bilang pemimpin ke depan itu nggak perlu intelektualitas, nggak perlu moralitas, cukup elektabilitas. Nah, itu urusannya Kodari. Survei aja. Jadi kita mensurvei sesuatu yang pemimpin kita hasil survei, bukan hasil pertengkaran akademis, bukan hasil moral clarity. Karena di tempat di mana pertengkaran pikiran harusnya
diwujudkan, justru dilarang, yaitu kampus. Di tempat di mana moralitas diuji, justru dilarang, yaitu masjid, gereja, rumah ibadah. Di mana otaknya? Jadi dari awal kita tahu bahwa pemilu pasti nggak bermutu. Poin terakhir, 75 hari kampanye. Salah, 4,5 hari kampanye. 17 partai ingin membuktikan visinya itu masuk akal. Selama 70 hari, 70 bagi 17, 4,5 hari. Apa yang mau diharapkan dari pertukaran pikiran selama 4,5 hari? Yang diharapkan adalah amplop. Rakyat nunggu amplop. Jadi pemilu ini didesain untuk menghasilkan orang yang tidak berpikir dan orang yang hanya menagih amplop. Itu intinya. Nah, karena itu saya anggap bahwa ini refleksi kita supaya kita nggak segera ditipu oleh juru bicara yang disewa oleh istana untuk membodohi kita. Ini forum kejujuran gitu. Saya nggak punya kepentingan, saya nggak punya partai, gue nggak dukung siapa-siapa. Tapi gue dukung, saya ingin dukung orang yang berpikir. Itu intinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Profesor Akal Sehat Rocky Gerung ya, kembali memaparkan dan juga memberikan semacam satu argumentasi yang cukup luar biasa dalam menerangkan bagaimana politik identitas itu sebenarnya. Dan bagi Rocky Gerung bahwa politik identitas itu telah mengalami semacam kesalahan konseptual gitu. Karena untuk mengidentitaskan seseorang ataupun untuk mengidentifikasi seseorang hanyalah bagi mereka yang sudah tidak lagi bernyawa, kira-kira gitu. Artinya seseorang yang sudah mati baru bisa untuk diidentifikasi terhadap dari mana asal orang itu, tempat lahir dan lain sebagainya, dan juga hal yang berkaitan dengan identitas seseorang gitu. Jadi bagi Rocky Gerung bahwa politik identitas yang dipahami oleh Joko Widodo dalam kaitannya dengan konteks demokrasi yang ada di Indonesia ini adalah Islam gitu. Politik identitas selalu membawa satu nafas Islam ketika melakukan aktivitas politik begitu. Yang oleh Rocky Gerung itu adalah semacam kesalahan konseptual. Karena apa? Karena secara etimologinya bahwa identitas itu hanya berlaku bagi mereka yang sudah mati. Baru kita bisa untuk melakukan semacam identitas atau mengidentifikasi seseorang itu. Nah, kalau seperti itu, bagaimana dengan Rocky Gerung menceritakan seorang yang meninggal di India ya? Ada salah seorang yang meninggal di dunia pada waktu itu ada kerusuhan antara radikal Hindu dan juga minoritas Muslim yang ada di India ya. Bagaimana penjelasan Rocky Gerung tadi bahwa seseorang itu meninggal bukan karena identitasnya sebagai seorang Muslim, tetapi karena dia adalah seorang yang miskin begitu. Nah, apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ini sebenarnya ingin mengajari kita, ingin mengajari bangsa yang besar ini bahwa politik identitas yang dikesankan hanya diarahkan kepada gerakan-gerakan politik Islam itu adalah suatu hal yang nampaknya salah secara konsep gitu. Karena kenapa? Karena setiap orang itu akan mengalami perubahan-perubahan. Pertama ketika dia masih sebagai seorang politisi, maka kita akan melihat seseorang itu akan berpindah. Sekarang mungkin akan mendukung pasangan calon presidennya A, pemilu berikutnya dia akan menjadi ataupun mendukung pasangan calon presiden yang B begitu ya. Sehingga perubahan-perubahan tersebut yang bagi Rocky Gerung adalah suatu hal yang wajar, sehingga tidak bisa dilekatkan bahwa politik identitas itu memang berlaku dalam kaitannya dengan politik identitas yang selama ini dikesankan hanya menuju kepada seorang Muslim gitu ya. Oleh karena itu Rocky Gerung menganggap bahwa di dalam kaitannya dengan pemilu untuk 2024 mendatang, memang kesalahan-kesalahan konseptual yang seperti ini telah menyebabkan kita gagal untuk berpikir, gagal untuk istilahnya melihat bagaimana pemilu yang seharusnya dihadirkan dengan pertengkaran gagasan, bukan dengan istilahnya menerjemahkan bahwa politik identitas itu hanya karena urusannya seorang itu
Muslim, karena seorang itu Kristen, karena seorang itu Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Tapi bagi Rocky Gerung bahwa dalam kaitan dengan pemilu, maka haruslah istilahnya dibalut dengan pertengkaran gagasan, ya, pikiran-pikiran yang bisa diuji misalnya di perguruan tinggi begitu. Oleh karena itu bahwa akibat daripada kesalahan konseptual yang disampaikan oleh Rocky Gerung itu tadi, bahwa ini yang kemudian menjadikan seorang Jokowi yang merupakan presiden saat sekarang ini, yang menginginkan pemilu yang bermutu, tetapi kesan-kesan politik identitas itu ramai diperbincangkan dengan bermaksud untuk menyudutkan Islam, ya, yang merupakan mayoritas agama mayoritas yang ada di Indonesia begitu. Ya, oleh karena itu bahwa Rocky Gerung ingin menerangkan bahwa tanpa perlu kita harus melihat identitas daripada seorang gitu dalam kaitannya dengan politik, maka ada baiknya di situ adalah pertengkaran gagasan, gagasan-gagasan yang akan dijadikan sebagai salah satu bahan antara pasangan calon presiden ini yang kemudian dihadirkan kepada publik. Karena bagi Rocky Gerung bahwa para pendiri bangsa ini justru mempertengkarkan gagasan, mempertengkarkan visi begitu di dalam kaitannya dengan membangun negara ini. Dan oleh karena itu bahwa apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung bahwa Jokowi tidak mengerti soal masa lalu dan juga soal masa depannya, itu yang diterangkan oleh Rocky Gerung. Karena bagi Rocky Gerung bahwa segala hal yang berkaitan dengan pemilihan yang bermutu gitu, maka itu mau tidak mau harus dimulai dengan pertengkaran gagasan. Pertengkaran gagasan itulah yang kemudian membawa seorang itu untuk dapat lebih lebih mampu untuk mengeksplor diri, mampu untuk mengeksplor bagaimana bangsa ini di bawah, bagaimana masa depan daripada Indonesia ini di masa mendatang gitu. Oleh karena itu pertengkaran gagasan antara pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden itu adalah suatu hal yang mutlak untuk diuji gitu. Nah, karena itu bahwa soal kapasitas, kemudian soal kemampuan dan lain sebagainya, tetapi juga harus dibarengi dengan satu etikabilitas, hal-hal yang etis, moralitas dan lain sebagainya. Oleh karenanya, dengan adanya semacam pertengkaran gagasan itu, yang itu berdasarkan pada intelektualitas daripada seseorang calon presiden dan juga calon wakil presiden di 2024 mendatang, juga harus mengambil satu sisi, yaitu adalah sisi moralitas, ya. Dan uji pikir soal intelektualitas ataupun gagasan itu adalah ada di kampus. Maka oleh karena itu pemerintah seharusnya lebih mengedepankan pertengkaran gagasan ini di kampus-kampus, di perguruan tinggi. Karena bagi Rocky Gerung juga sudah memberikan banyak alasan bahwa pertengkaran yang secara ilmiah yang ada di kampus itu disusun berdasarkan metodologi begitu. Kemudian juga selain diperlukan semacam semacam intelektualitas, juga membutuhkan satu moralitas ataupun etikabilitas, bukan persoalan bahwa seorang itu dipilih berdasarkan elektabilitas dan lain sebagainya. Dan ini adalah salah satu bacaan-bacaan penting daripada Profesor Akal Sehat dalam rangka untuk membuat bagaimana politik di Indonesia ini memang harus dibangun dengan satu gagasan-gagasan yang besar yang nantinya akan diuji kepada publik, akan diuji di perguruan tinggi, agar kita tidak lagi istilahnya mengalami semacam kesalahan ataupun pemahaman secara konseptual dalam kaitannya dengan memaknai segala persoalan yang ada di politik yang ada di tanah air ini begitu. Tadi misalnya Rocky Gerung menjelaskan bagaimana perihal politik identitas yang secara tidak langsung itu menjadi semacam upaya untuk merendahkan pemeluk ya agama Islam yang selalu dikesankan selain memiliki kesan-kesan yang buruk dalam kaitannya dengan politik yang ada di Indonesia ya begitu ya. Jadi kesalahan-kesalahan konseptual ini akan mampu untuk diperbaiki ketika memang pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden itu memang harus benar-benar diuji dengan satu metodologi yang ilmiah, dengan satu istilahnya perdebatan, pertengkaran pikiran yang nantinya akan membawa Indonesia bisa lebih memahami bagaimana pertarungan ide dan pikiran itu memang menjadi satu perkakas peninggalan daripada para founding father kita gitu. Jadi memang Rocky Gerung ini sangat luar biasa dalam melihat segala sesuatu
dia punya basis argumentasi, dia punya basis istilahnya untuk memahamkan kepada publik, karena kaitannya dengan persoalan pragmatisme politik yang terjadi di Indonesia yang dicontohkan dari bagaimana para politisi ini yang gampang berpindah begitu, sehingga identitasnya juga kadang nggak jelas ya, kadang di partai politik A, kadang di partai politik B, dan itu adalah suatu hal yang sangat wajar sekali. Karena kenapa? Karena untuk mengidentifikasi seorang itu adalah ketika dia sudah meninggal begitu. Jadi tidak ada urusan dengan persoalan agama seseorang, budaya seseorang dan lain sebagainya, karena memang untuk memahami konsep-konsep soal bagaimana berjalannya politik yang ada di Indonesia, bagaimana berjalannya pemilu di Indonesia, maka paling tidak itu harus dimulai dengan satu gagasan-gagasan, tanding-tanding intelektualitas di forum-forum yang memang itu bisa disaksikan oleh publik begitu. Jadi Rocky Gerung memang sangat-sangat mendalam dalam memahami segala sesuatu, dan selalu saja ada hal-hal yang filosofis yang kemudian dijabarkan dengan sangat-sangat baik, dan ini menjadi satu pertanda bahwa kekayaan pikiran yang dimiliki oleh Profesor Akal Sehat Rocky Gerung menjadi satu kebanggaan ya, aset dan juga kemewahan ya daripada seorang Profesor Akal Sehat Rocky Gerung di dalam meluruskan kesalahan-kesalahan konseptual yang selama ini memang muncul ke permukaan gitu ya. Jadi Rocky Gerung tetaplah menjadi salah satu idola sebenarnya dalam banyak diskusi-diskusi, dan ini mengingatkan kita dan juga memberikan semacam imajinasi terhadap pikiran-pikiran bagaimana bangsa ini didirikan oleh para founding father ya, yang dulu begitu, di mana mereka sering berdebat untuk mengonsep sesuatu, dan salah satunya adalah kehadiran misalnya Pancasila, kehadiran misalnya konsep-konsep kebinekaan dan pengelolaan keberagaman yang ada di Indonesia ini begitu. Oleh karena itu untuk masa mendatang, harapannya adalah bagi seorang Profesor Akal Sehat Rocky Gerung ini ingin kembali mengingatkan kepada para politisi bahwa haruslah bertanding dengan satu kemampuan intelektualitas, juga mengedepankan sisi moralitas, tanpa misalnya terjebak pada hanya karena persoalan elektabilitas yang justru itu bagi Rocky Gerung adalah satu pemahaman yang sangat-sangat salah secara konseptual begitu ya. Nah, pikiran-pikiran daripada Rocky Gerung ini justru menjadi salah satu petunjuk ya, obor bagi perpolitikan kita yang ada di Indonesia. Bagaimana misalnya dia selalu saja tampil menghadirkan gagasan-gagasan dan juga pikiran-pikirannya untuk dapat menjadi salah satu anak bangsa yang secara terus-menerus konsisten pada garis perjuangannya sebagai sosok yang saya istilahkan dengan oposisi otentik lah, karena tidak berpihak ke partai-partai politik yang manapun, dan dia secara terus-menerus menguatkan bangsa ini bahwa diperlukan pertandingan argumentasi dan juga gagasan-gagasan yang secara terus-menerus harus dimiliki oleh para pemimpin bangsa yang besar ini begitu. Terima kasih rekan dan selamat menjalankan aktivitas kembali.